Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Naura Salsabila. Saya dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malik Saleh. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil wawancara saya kepada Ibu Masmur Buru Bangun. Beliau adalah salah satu petani kubis bunga yang berada di daerah Beras Setepu, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, atau biasa kita kenal dengan daerah Beras Tagi. Lahan dengan nama pemilik Bu Masmur ini terletak di Beras Setepu, Kabupaten Karo. Beliau membelinya dengan luasan lahan sekitar 1 hektar. Lahan ini dipersiapkan untuk menanam kubis bunga. Oleh karena itu, Ibu Masmur mencoba memperhatikan kualitas tanah dari lahan tersebut. Syarat dari tanah yang baik untuk menanam kubis bunga ini adalah tanah lempung berpasir tetapi toleran tanah ringan seperti andoso. Namun, syarat yang paling pentingnya adalah tanahnya subur, gembur, kaya akan bahan organik, tidak mudah becek, dan mengandung pH antara 5,5 sampai 6,5 dan pengairannya cukup memadai. Setelah lahan tersedia, langkah selanjutnya yaitu pembersihan lahan. Nah, pembersihan lahan ini bertujuan untuk menghilangkan segala gangguan baik itu bunga maupun rumput atau akar tanaman dari tanaman sebelumnya. Setelah itu, tanah pada lahan digemburkan dengan cara dicangkoli dan dengan kedalaman sekitar 30 cm hingga 40 cm. Nah, selanjutnya adalah membuat bedengan. Buat bedengan dengan ukuran lebar sekitar 1 meter, tinggi sekitar 20 cm sampai 30 cm, dan panjang disesuaikan dengan lahan serta diberi jarak antara bedengan sekitar 30 cm. Setelah membuat bedengan, langkah selanjutnya yaitu pemasangan mulsa. Namun, sebelum pemasangan mulsa, kita diharuskan untuk memberi pupuk terlebih dahulu. Nah, pupuk yang diberi yaitu pupuk organik berupa pupuk kandang. Nah, langkah selanjutnya yaitu persiapan benih. Untuk luas lahan sekitar 1 hektar, biasanya Bu Masmur itu memerlukan benih itu sebanyak 20.000 benih. Biasanya Bu Masmur itu membelinya sampai 9 bungkus benih. Cara-cara persiapan benih yang pertama adalah benih disterilisasikan dulu dengan merendam benih dengan larutan fungisida dengan dosis yang dianjurkan. Nah, setelah direndam, kita dapat melihat mana benih yang bagus dan mana benih yang tidak. Jika benih yang bagus, yaitu benih yang direndam akan tenggelam, tetapi jika benih yang mengapung, itu benih yang tidak bagus. Rendam benih tersebut kurang lebih 12 jam atau sampai benih terlihat pecah agar benih tersebut cepat berkecambah. Setelah itu, benih harus disemai atau dibumbun sebelum dipindah ke lapangan. Penyemaian dapat dilakukan di bedeng atau langsung di bumbung. Bumbung dapat dibuat dengan tang atau kertas makanan berplastik atau bisa juga di polybag kecil. Selanjutnya kita ke tahap berikutnya yaitu proses penanaman. Nah, bibit yang dibumbung daun pisang tadi ditanam langsung tanpa membuang bumbungnya. Dan jika menggunakan bumbung kertas berplastik atau polybag, bibit harus dikeluarkan dulu dengan cara membalikkan polybagnya dan mengeluarkan bibit dengan hati-hati tanpa merusak akar. Satu bibit ditanam di dalam satu lubang tanam dan segera disiram sampai tanah menjadi benar-benar basah. Nah, setelah penanaman pasti ada dong yang namanya penyiraman. Penyiraman dilakukan secara rutin di pagi atau sore hari. Pada musim kemarau, penyiraman itu dilakukan 1-2 kali sehari, terutama saat tanaman berada pada fase pertumbuhan awal dan pembentukan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita bakal masuk ke pemupukan. Selama masa pertumbuhan, tanaman diberi pupuk susulan sebanyak 3 kali. Pupuk susulan pertama diberikan 7-10 hari setelah tanam, terdiri dari pupuk ZA, urea, SP36, dan KCL. Pupuk susulan kedua diberikan 20 hari setelah tanam, terdiri dari ZA, SP36, dan KCL. Dan pupuk susulan ketiga diberikan 30-35 hari setelah tanam, terdiri dari ZA, urea, KCL. Nah, di setiap tanaman pasti ada yang namanya hama dan penyakit. Nah, hama di dalam tanaman kubis bunga ini yang pertama tuh ada kutu daun, yang kedua ulat jengkel, dan yang ketiga ulat graya. Biasanya Bu Masmur cara mengendalikan hama tersebut dengan memberikan pestisida
alami dan menggunakan pestisida yang kimiawi juga. Tidak hanya hama, kubis bunga ini juga mempunyai beberapa penyakit. Yang pertama itu ada busuk hitam, kedua busuk lunak, dan yang ketiga ada akar bengkak. Cara pengendalian penyakit ini dilakukan dengan cara sama seperti tadi, yaitu dengan cara memberikan pestisida kimiawi maupun pestisida yang biologis. Nah, langkah selanjutnya yaitu pemanenan. Pemanenan dilakukan saat masa bunga mencapai ukuran maksimal. Tanaman dipanen pada umur biasanya 65 hari. Panen dilakukan di pagi dengan cara mengikutkan daun sebanyak 3-4 helai. Kemudian daun dipotong sepanjang kurang lebih 20 cm sejalan permukaan crop. Hasil produksi bisa mencapai 25-30 ton. Nah, dengan menanam kubis bunga dengan luas lahan 1 hektar, biasanya Bu Masmur ini memperoleh keuntungan yang lumayan banyak, yaitu berkisar 30-20 juta sekali panen. Namun, dengan hasil keuntungan segitu, itu belum termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Ibu Masmur. Walaupun Bu Masmur ini mengeluarkan banyak biaya, namun Bu Masmur ini juga tetap mendapatkan keuntungan yang lumayan besar juga. Karena Bu Masmur ini ketika menanam kubis bunga ini, dia mengeluarkan modal sekitar 10 jutaan. Kenapa dia bisa mengeluarkan modal 10 juta? Karena dia mempunyai lahan sendiri. Dia tidak sewa lahan, tetapi dia mempunyai lahan pribadi. Nah, dari wawancara yang telah dilakukan, usaha kubis bunga yang ada di daerah Beras Tepu Kabupaten Karo ini layak untuk dijalankan karena keuntungan yang diperoleh petani sudah memberi keuntungan dan hasil yang memuaskan. Maka kesimpulannya, usaha tani kubis bunga sangat layak untuk dilanjutkan. Baik, itu saja hasil dari wawancara yang telah saya lakukan. Maaf bila banyak kekurangan, dan terima kasih telah menonton. Bye-bye.